Venezuela, negeri yang pernah dijuluki Arab Saudinya Amerika Latin karena lautan minyaknya, tak runtuh dalam semalam. Kekuasaannya terkikis perlahan oleh janji, oleh ketakutan, dan oleh satu nama yang terus bertahan di tengah badai: Nicolas Maduro. Dia bukan jenderal, bukan bangsawan, bahkan bukan akademisi. Nicolás Maduro Moras memulai hidupnya sebagai sopir bus di Caracas, seorang aktivis serikat pekerja yang menyuarakan keadilan sosial di terminal-terminal kota. Di sanalah ia menyerap ideologi revolusi Bolivarian, sebuah gagasan yang kelak mengikat nasibnya dengan tokoh karismatik Hugo Chávez. Ketika Chávez naik ke puncak kekuasaan, Maduro ikut mendaki. Ia bergerak dari kursi parlemen menjadi menteri luar negeri, hingga akhirnya dipercaya sebagai wakil presiden. Dan saat Chávez wafat pada tahun 2013, Venezuela tidak hanya kehilangan seorang presiden, tapi juga kehilangan sebuah simbol. Maduro, yang ditunjuk langsung sebagai penerus, memenangkan pemilu dengan selisih suara yang sangat tipis. Sejak hari pertama menjabat, legitimasinya langsung dipertanyakan. Namun, Maduro bertahan. Dia mewarisi sebuah negara yang hidup matinya bergantung pada minyak. Ketika harga minyak dunia anjlok, fondasi ekonomi Venezuela ikut ambruk. Hiperinflasi melesat ke tingkat yang hampir tak masuk akal. Uang kehilangan nilainya, gaji sebulan tak cukup untuk membeli makanan seminggu, apotek kosong, listrik sering padam, dan rumah sakit kolaps. Jutaan warga Venezuela akhirnya memilih satu-satunya jalan keluar yang tersisa: pergi. Eksodus terbesar dalam sejarah modern Amerika Latin pun dimulai. Di tengah krisis yang mencekik itu, oposisi bangkit. Demonstrasi besar-besaran memenuhi jalan-jalan ibu kota, Caracas. Namun, pemimpin oposisi satu persatu dipenjara atau diasingkan. Media-media independen dibungkam. Maduro dan lingkaran kekuasaannya merespons setiap gejolak dengan satu kata: stabilitas. Meski stabilitas itu harus ditegakkan dengan kekuatan aparat bersenjata. Pemilu demi pemilu digelar tahun 2018, 2020, hingga ke 2024. Hasilnya selalu sama: Maduro menang. Namun bagi banyak negara di dunia, pemilu itu dianggap tidak bebas dan tidak adil. Amerika Serikat dan Uni Eropa menjatuhkan sanksi ekonomi yang berat. Aset negara dibekukan, ekspor minyak dibatasi. Venezuela semakin tercekik. Dan lagi-lagi, rakyatlah yang menanggung akibat terparahnya konflik dengan Barat, bukan sekadar urusan politik. Maduro dituduh terlibat dalam skandal korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, hingga jaringan narkotika internasional, tuduhan yang ia bantah mentah-mentah. Baginya, semua itu adalah bentuk perang imperialisme yang dilancarkan terhadap kedaulatan Venezuela. Retorika anti-Amerika Serikat pun menjadi bahan bakar utama untuk mempertahankan kekuasaannya. Sementara itu, di dalam negeri, kekuatan oposisi mulai terpecah. Juan Guaidó sempat diakui oleh puluhan negara sebagai presiden interim, namun ia gagal merebut kendali pemerintahan secara nyata. Waktu terus berpihak pada Maduro. Setiap tahun berlalu, dan ia masih kokoh duduk di istana kepresidenan Miraflores. Yang tersisa kini adalah sebuah paradoks besar. Seorang pemimpin yang dibenci oleh banyak negara, namun belum juga terguling. Seorang presiden yang memimpin sebuah negara yang runtuh, namun tetap berkuasa. Dan bagi sejarah, nama Nicolás Maduro bukan sekadar nama. Ia adalah sebuah peringatan keras. Peringatan bahwa sebuah revolusi bisa membeku menjadi rezim otoriter. Peringatan bahwa kekuasaan bisa terus bertahan, bahkan saat sebuah negara runtuh di sekelilingnya. Dan yang paling menyakitkan, peringatan bahwa penderitaan rakyat seringkali hanya menjadi latar sunyi dari sebuah perebutan takhta. Kisah ini belum berakhir, dan dunia masih terus menahan napas menanti babak selanjutnya dari drama panjang Venezuela. Terima kasih sudah menonton. Jika kalian menyukai konten seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa.